Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus gantung periuk. Inilah santapan pembangkit harapan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, orang yang suka makan, pembicaraannya pasti seputar makanan. Orang yang hobinya bola, pasti pembicaraannya seputar bola pula. Intinya manusia membicarakan apa yang menjadi kegemarannya. Dalam hidup ada yang lebih berharga daripada sekedar kegemaran dan hobi yang kita miliki. Maka berbicara tentang hobi atau kegemaran, maka kita perlu sampai kepada nilai lebih dari semua hobi dan kegemaran tersebut. Saudara-saudariku terkasih, beberapa hari terakhir Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus yang makan di luar, yaitu di rumah orang Farisi. Orang yang pola pikirnya tidak menembusi dunia ini akan berpikir, Yesus cari aman, Yesus makan di luar, dan Yesus gantung periuk. Padahal Yesus sebenarnya menggunakan kesempatan-kesempatan itu, entah diundang atau datang sendiri, untuk menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, juga kita semua, bahwa di dalam dirinya ada yang lebih dari sekedar makan dan minum, cuci tangan atau tidak, hukum mengizinkan atau tidak untuk melakukan sesuatu pada hari Sabat, dan tentang nilai-nilai untuk hidup bersama. Kesempatan makan pada hari ini, Yesus menggunakannya untuk mengajarkan kerendahan hati dalam hidup bersama. Hendaknya kita tidak bersaing untuk menomorsatukan diri, dan hendaknya kita berbahagia apabila orang lain mendapatkan kehidupan dan posisi yang layak, sejahtera dan bahagia. Soal duduk di depan atau di belakang sebenarnya bukan soal penomoran, tetapi soal akhlak kita yang harus terbentuk untuk memberi ruang dan waktu bagi sesama agar mereka juga hidup dan bertumbuh sebagai manusia. Penekanan Yesus adalah kita perlu menjauhkan mentalitas bersaing yang tidak sehat, karena itu adalah hal yang sangat remeh-temeh dalam hidup. Tidak ada nilai tambah, malah dikuasai oleh nilai kurang. Saudara-saudariku terkasih, mengutamakan pelayanan itulah maksud Yesus. Jika kita semua menempatkan diri dalam posisi dilayani, maka penderitaan tak akan pernah berakhir, ketidakadilan akan terus bertumbuh dan berkembang. Paulus, karena nilai-nilai baik ini, menyadari bahwa Kristus jauh lebih utama daripada apapun di dunia ini. Maka segala pelayanan dilakukan dengan penuh kerelaan dan pengorbanan hanya karena demi Kristus. Kristus memang jauh harus dimuliakan dalam setiap tugas dan perutusan kita. Marilah kita menghentikan hasrat-hasrat dan keinginan duniawi yang tidak mencapai inti kehidupan, yakni keselamatan.
Yesus tidak berpikir soal gantung periuk atau tidak, tetapi ia lebih berpikir tentang keselamatan kita. Maka ia mau ada dan makan bersama kita sepanjang hati kita merindukannya. Tuhan memberkati kita semua.